Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Eh, Bapak minta untuk ketua kelas silakan pimpin doa dulu pada Putri. Bapak persilakan. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Fikri sudah memimpin doa. Pertama kita absen terlebih dahulu untuk kehadiran Fikri Katriansyah. Izin, Pak. Izin. Kemudian Sri Wulandari. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Rina Fatmawati. Hadir, Pak. Kemudian Rian Ferdinand. Hadir, Pak. Kemudian Yunita Azuhra. Kemudian Dinda Audi. Hadir, Pak. Kemudian Debbie Oktavianti. Hadir, Pak. Nur Zakiyah. Hadir, Pak. Fikri Ramadan. Hadir, Pak. Maheswari Aura. Hadir, Pak. Anggun Kastria Abela. Hadir, Pak. Der Melanti. Hadir, Pak. Venika Agnesti. Izin, Pak. Izin ikut simulasi tadi, Rian. Ada beberapa teman kita tadi minta izin dengan Bapak simulasi untuk ujian semester. Karena kita menggunakan CBT ujian semesternya, jadi yang nggak bisa ikut ada beberapa izin dengan Bapak untuk ikut simulasinya. Tapi kalian yang belum simulasi ini dikondisikan dengan Pak PH panitia ujian semester ya. Oke, yang lainnya yang belum Bapak sebutkan ada di sini? Saya, Pak. Ya, Deksa Fortison. Hadir, Ya, Pak. ketinggalan nama kamu, Deksa. Oke, siswa semuanya, hari ini kita bertemu lagi, namun berbeda dengan sebelumnya. Pada sebelumnya kita ketemunya langsung tatap muka, sekarang tatap maya katanya. Kita menggunakan sistem daring belajarnya dengan terbatasnya situasi, ada yang internetnya bermasalah, kita sesuaikan aja nanti. Nanti kalau memang internetnya itu gangguan, silakan chatting di tempat chatting supaya kita sama-sama tahu. Untuk memulai pelajaran hari ini, dalam mengenang berjasa pahlawan kita, Bapak minta semuanya kita mengheningkan cipta terlebih dahulu. Mengheningkan ciptanya dalam hati atau dalam diri masing-masing saja. Mengheningkan cipta, Bapak persilakan.
Mengheningkan cipta, selesai. Oke, Bapak izin share screen dulu. Belum kelihatan? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Dalam penerapan matrik dalam bidang ilmu militer, jadi kegunaannya itu salah satu di bidang ilmu militer. Nah, di sini kalian bisa lihat angka-angka, di mana angka itu Rian, angka berapa yang muncul seperti di kotak-kotak itu, Rian? 1, 14, Ya, 4, 11, 7, 6, 9, 8, 10, 10, 5, 13, 23, 15, Pak. ya. Ini dalam ilmu militer sebagai di dalam dunia spionasenya dan militer, pesan-pesan yang dikirim seringkali ditulis dengan menggunakan kode-kode rahasia seperti yang kita lihat tadi. Ada penerima yang sah atau memiliki kuncinya sehingga dapat membuka sandi itu. Tulisan rahasia seperti itu tadi itu dinamakan kriptogram, ya. Seandainya pesan tersebut jatuh ke tangan lawan, rahasia akan tetap terjamin jika lawan gagal mendapatkan kuncinya. Jadi ada kunci dalam dunia militer itu. Oleh sebab itu, makin rumitnya kriptogram itu makin disukai penggunanya. Nah, di sini salah satu penggunaan materi matriks ini dalam dunia kemiliteran, ya. Siapa yang mau jadi TNI di sini? Ada yang mau jadi TNI? Fikri? Enggak, Pak. Ya. Oke, sekarang lanjut materi prasyarat. Materi prasyarat untuk pelajaran matrik ini pertama itu Dexa, kortison. Tolong bacakan. Pertama, operasi bilangan bulat, Pak. Operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan perbagian. Namun pada matrik ini kita cukup penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ya, pembagiannya itu nanti kita pelajaran tentang inpusnya. Ya. Kemudian kita harus memahami yang namanya pelajaran persamaan linear di SMP, ya. Kadang nanti ada soal dia berbentuk persamaan linear, dikasih beberapa variabel gitu. Kemudian kadangkala ada juga yang berbentuk sistem persamaan linear dua variabel. Artinya dua variabel ini dia memiliki ordo 2x2. Nanti kita bahas atau kalian temukan apa itu ordo, yang 2x2 seperti apa, kemudian yang selanjutnya yang sistem persamaan linear 3 variabel yang memiliki ordo 3x3. Oke, itu prasyarat yang harus kita kuasai dulu. Kemudian di sini KD-nya nanti kalian bisa lihat sendiri di LKPD-nya yang sudah Bapak share tadi malam atau yang sudah kalian download. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ya, tujuannya pertama itu kalian menemukan pengertian jenis dan ordo matriks dari masalah kontekstual dengan benar. Kemudian menghubungkan masalah kontekstual dengan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan pada matrik dengan penuh tanggung jawab. Kemudian di sini menyusun persamaan matriks dengan memperhatikan ordo matriknya dengan benar. Kemudian nanti kalian terampil menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep matrik dengan percaya diri.
Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian tahapan belajar kita hari ini sebentar, Pak kecil. Oke. Tahapan pertama, nanti Bapak memberi kalian masalah untuk diidentifikasikan dalam terkuang di LKPD-nya. Kemudian di tahap selanjutnya Bapak mengelompokkan kalian bergabung di kelompoknya yang sudah Bapak bagikan. Kemudian di saat kalian diskusi kelompok, Bapak akan membimbing kalian apabila ada hal-hal yang belum kalian pahami di penyelesaian LKPD-nya. Kemudian setelah itu kalian mengembangkan dari LKPD itu menjawab soal-soal atau pertanyaan yang ada. Setelah itu nanti Bapak akan minta salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil karya yang sudah kalian kerjakan. Kemudian tahap yang terakhir itu menganalisis. Jadi kelompok lain itu menanggapi apabila kelompok penyaji atau yang presentasi tadi keliru atau tidak tepat. Nah, jadi tahapan kita nanti seperti itu belajarnya. Kira-kira ada pertanyaan tak tahap pelajaran kita hari ini? Tidak, Pak. Oke. Nah, hari ini kita belajar pertama itu kalian menemukan pengertian matriksnya, jenis matriksnya, kemudian order matriksnya, kemudian kalian menyusun kesamaan matriksnya, kemudian kalian bisa menentukan penjumlahan dan pengurangan matriksnya, ya. Oke. Di sini operasi hitung pada matriks ada 3 pokok pembahasan inti kita. Definisi, jenis, ordo matriks, samaan 2 matriks, operasi hitung pada matriks. Nah, ini ada masalah. Nah, ada masalah. Perhatikan tabel di bawah ini berikut merupakan penjualan beberapa jenis buah dalam satuan kilo di kios rezeki pada 1 bulan penjualan. Nah, dalam tabel ini ada nama buah, ada minggu 1, minggu 2, dan minggu 3, dan minggu 4. Di mana di sini masalah ini tertuang di LKPD. Silakan kalian perhatikan LKPD-nya masing-masing. Nah, Pak. Sudah buka LKPD-nya? Oke, sudah. Bapak minta kalian kembali ke kelompok yang sudah dibagikan kemarin untuk berdiskusi, namun ketua kelompok tetap berada di dalam gimit utama ini. Nah, silakan ketua kelompok membuat gimit baru, kemudian minta anggotanya untuk bergabung dan berdiskusi. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, silakan yang anggota kelompok untuk keluar dari gimit ini. Silakan bergabung di gimit tiap kelompoknya. Untuk ketua kelompok silakan share link diskusi kelompoknya dengan Bapak. Nanti Bapak pantau tiap-tiap kelompoknya. Oke, dipersilakan. Bapak stop screen dulu. Diskusinya Bapak kasih waktu 20 menit ya. Oke, Pak.
Oke. Untuk ketua kelompok sudah ada link diskusi kelompoknya. Silakan share ke Bapak. Di WA ke Bapak boleh. Rian, Abel. Iya, Pak. Berdasarkan matriks di atas, misal matriks dari tabel 1 dinamakan matriks A, bentuk matriks di atas mempunyai berarti 4 baris, 4 kolom. Elemen itu semuanya ya? Apa angkanya? Iya, semuanya tuh. Oh, berarti 16 kan? Elemen matriks pada baris 2 kolom 2 berarti kolom baris 2 kolom 2 10. Betul nggak? Bel, coba balik ke soalnya, Bel. Aku mau lihat. Ini ya. Ah ya, ntar ya. Udah, Bel, lanjut ke soal tadi, Bel. Yang matriks pada baris 2 kolom 2. Ya. 10 kan? Ya, 10. 10. Terus nomor 2, baris 4 kolom 3. 10 juga. Iya, 10 juga. Terus itu baris 2 kolom 4, 18. Baris 4, ya kan? Baris 4 kolom 2, 14. 11. Baris 3 kolom 4, 20. 20, ya. Amati matriks A, bentuk matriks di atas merupakan susunan dari itu apanya? Dari apa nih? Susunan dari perhatikan matriks A di atas. Ini baris banyak M dan kolom banyak N, sehingga matriks A dikatakan sebagai matriks berukuran berarti 4 kali 4. Iya kan? 4 kali 4. Kesimpulan ya, Bang? Apa Yun? Yang kesimpulan ya? Hah? Yang ini nih, nih. Oh itu, bawahnya tuh ya? Yang ini nih, masih yang ini tadi. Ya, 4 kali 4 kan? Terus matriks A yang berordo 4 kali 4 dapat ditulis A 4 kali 4. Pak, Ya. tanya. Silakan. Nah, yang mana tadi, Bel? Yang mana? Yang atas tadi, coba, yang atas. Yang atas ya? Ini. Yang ini. Ya. Yang ini. Itu kolom yang A11 tuh ya, A1.1. Nah, itu tuh diisi kayak mana, Pak? A1.1 berarti kan A1.2, A1.3 gitu. Lanjutin aja. Itu kan bentuk umum matriksnya kan. Ya. Jadi baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom 2, baris pertama, kolom ketiga. Gitu. Yang mana? Yang ini tadi apa? Yang mana? Yang ini ditandai dengan Ini, Pak. Matriks adalah bentuk matriks disebut susunan dari elemen yang disusun berdasarkan ordo dan baris ditandai dengan banyaknya. Tunggu. elemen. Bapak nggak kelihatan. Coba dibesarin dikit. Matriks A, bentuk matriks atas merupakan dari susunan yang disusun berdasarkan ditandai dengan disusun dari baris dan kolom ya. dari baris dan kolom ya Pak? Disusun
Iya. Lagi disusun berdasarkan Elemen. elemen. Ditandai dengan huruf kapital gitu ya, Pak? Ya, Oh, dengan huruf Terus kapital ya. yang ini, yang bawahnya itu Pak, yang ini kesimpulan. Nah ini, jadi suatu matriks A berukuran M kali N adalah susunan A yang berordo, A berordo ini 4 kali 4. susunan baris. Ya, ada. Hah? Yang mana Pak? Susunan baris. Oh, yang mana? Oh, Yang ini, kesimpulan, Pak. yang mana? Ini, Yang mana Pak. kesimpulan kan? Jadi suatu matriks Iya. A, Yang berordo 4 Jadi kali 4 suatu kan, matriks Pak? berukuran M kali N adalah M kali N itu nggak usah berordo ya 4 kali 4 kan, dapat ditulis A matriknya. Nah, itu A 4 kali 4 gitu kan. Nah, matrik A yang Terus berordo 4 kali 4 maka ditulis A. Terus ini Pak, jadi suatu matriks A berukuran M kali N adalah susunan Susunan apa? Susunan apa? Sama yang tadi, itu kan? Susunan kolom baris. Baris dulu ya, susunan baris dan kolom Ya. dalam bentuk matrik Matrik. dan terdiri atas dalam bentuk matrik terdiri atas berapa elemen? 16 elemen. Ya, 16 elemen dalam berapa baris berapa kolom? Ya, gitu ya. Oh, Pak yang oke, ini, Pak. Oke. yang ini Pak mana ya? Sip. Pak ini yang Kesamaan matrik. ini disuruh buat ini ya? Kayak gini ya bentuknya mana ya? Nih. Ya, buat matriknya dulu. Coba lihat di bawah LKPD-nya, di bawah lagi. Nanti kita presentasinya sampai di kesamaan aja nggak apa-apa dulu ya. Nah, Yang mana Pak? nanti Ini. untuk yang materi ya sampai di kesamaan dulu nggak apa-apa kita bahasnya. Yang untuk apa penjumlahan dan pengurangan boleh nanti kita pertemuan di saat kita tetap muka aja nggak apa-apa. Jadi yang kesamaan ini ada pertanyaan atau tak? Bentar Pak. Jadi itu dibuat matrikkan dulu. Itu dibuat matrik. Ini matriksnya Berarti berordo 3 kali 3. Oke. Ya, sebaris buatkan ini matriknya yang dulu, matrik ini. A misalkan. ini sesuai brownies atau yang kayak tepung terigu? Gimana ya jelasinnya? Sesuai dengan kolom itu Enggak, ya, Pak, sesuai itu matriksnya. aja Sesuai tinggal dengan dibuat matrik. Iya, sesuai kolom aja. Jadi Ya, berarti yang sebaris 50, 30, 15 gitu. Iya, tinggal dijadiin di dalam Iya, kolom aja. itu aja. Tinggal dijadiin matrik, misalkan matrik A misalkan. Oke. Oh iya Pak. Coba turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Nih. Nah, ini yang B-nya itu B-nya. Nanti di situ ada pertanyaan. Coba lengkapi matrik di bawah ini. Yang bawah, petunjuk penyelesaian. Oke, di situ. Matrik A yang tadi. Pada tabel A-nya tadi. Matrik B, matrik C. Dibuat itu. Ya, Bel? Iya Pak. Nah, jadi menyajikan matrik. Kemudian bawahnya lagi. Bawahnya nih. Itu. Jadi matrik A itu nanti coret sama atau tidak sama dengan matrik B. Matrik A itu coret sama atau tidak sama dengan matrik C.
Nanti matriks B itu coret sama atau samanya matriks C. Kalau tidak sama berarti coret yang samanya. Kalau dia sama berarti coret tidak samanya. Gitu. Paham? Nah, jadi sampai di sini aja nanti pembelajaran. Jadi sampainya bahasa apa? Oke? Oke? Ya. Oke Pak, Silakan makasih. lanjutkan. Segera mungkin dalam waktu 5 menit kita selesai. Kita selesai. Nah. Empat baris, 4 kolom, 4 kolom, dan 16. 16 elemen. Oke. Terus yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Yang mana? Baris 2, kolom 2 tuh Nih, baris 10. 2, kolom 2, 10. Baris Yang 4, kolom 4. 3, 10. Matriks pada baris kedua, kolom 2, 10. Baris Baris kedua, kolom 4, kolom ketiga, 18. Baris 4, kolom 3, 2, 10, baris 4, kolom 14. 14. Baris 3, kolom 4, 20. 20. Oke. Bawahnya lagi. Matriks apa tuh matriks di atas bukan susunan dari matriks Nah, baris Ya, baris. 1 baris 2 kolom ya, kolom 2 kolom, 3 persegi. 3 persegi, persegi. 4 segitiga nggak? Ya, segitiga. Segitiga. 5 diagonal Diagonal. Ya, diagonal nggak? Iya, diagonal. Diagonal identitas enggak sih? Tunggu bentar. Identitas nih rasa aku. Dan Biasanya satunya. Cari dulu materi Iya, identitas. Nah, lanjut. Ya, identitas Boleh satu. tengah semuanya. Gimana? Ada masalah? Salsa? Ada dikit tadi, Pak. Sudah selesai? Udah. Udah selesai. Kalau udah selesai, sampai di kesamaan metrik aja nggak apa-apa ya. Kita untuk pertemuan kali ini. Kita sampai di kesamaan metrik aja nggak apa-apa. Atau udah siap di penjumlahannya? Penjumlahan udah, Pak. Udah. Oke, udah. Kalau udah silakan tinggalkan grup ini. Nanti kembali ke grup utama ya, atau Gmeet utama ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, dimatikan dulu rekamannya, Salsa. Oke. Nah, hujan mana besok, Pak? Sepam Ibu, no? Ketenaga kerjaan atau Ibu? Oh. Berarti bab 3 ya? Hah? Bab 3 kan? Enggak tahu aku bab berapa. Yang Nah, jenis-jenis matriks. Iya. Oh ini, aku bilas 2. Oh iya. Ini itu ya? Dipunyai matriks A 4,1 dan A 1, 2, 3. Berdasarkan matriks A dan matriks B di atas matriks berodo M kali N dengan nilai M1 sehingga diperoleh matriks berodo 1 kali N terdiri atas 1 baris dan N elemen. Bentuk matriks di atas disebut matriks. Aduh, matriks apa ya itu? Yang satu baris saja. Yang mana, woy? Aku nggak Jenis tahu. matriks. Halaman Yang apa tuh? Ini halaman kedua ya? Matriks. Matriks kolom. Matriks baris. Matriks baris nggak sih? Yang satu matriks baris. Iya, matriks baris Yang itu. kedua matriks kolom. Ya kan? Yang ketiga
disebut dengan matriks persegi. Ya kan? Coba nomor berapa nih? Nomor 3. Kalau kalau Nomor satu kalau tadi kan 3 baris, persegi, kenapa 4 apa? Oh, wait. Kita belum lihat angkanya. Kalau matriks persegi itu, kalau yang ini matriks segitiga ya, yang 4. Ya bukan? segitiga? Yang keempat. Di bawah diagonal tambah yang di ini kita nggak isi ya? Apa? Matriks Matriks segitiga tuh. Nah iya, betul, berarti matriks segitiga yang nomor 4. Kan coba lihat nolnya tuh bentuk segitiga kan? Oh ya. Berarti 4 matriks segitiga. Terus Sama lihat matriks persegi. Pada diagonal utama bernilai pada diagonal utama. matriks diagonal berarti yang 5 kan? Karena Iya, dia karena yang angkanya gini kan? Matriks Iya. diagonal. Terus udah tadi. Yang ini berarti yang azam itu matriks, coba kita lihat angkanya. Matriks persegi nggak? Yang ini ya lengkapi Iya. matriks di bawah ini tapi dia bilang memisalkan nama matriks dari masing-masing pengamatan. Maksudnya tuh disuruh jenis matriksnya atau kita misalkan Berarti ini azam tuh matriks matriks A. persegi gitu mas? Oh, boleh. Oh iya. Oh iya. Misalkan ya. Azam matriks A, berarti matriks B, kepala produksi matriks C. Berarti matriks, oh ini tinggal disalin aja nih angkanya. Ya. Yang produksi, Oh ini ya. yang siapa tadi ya? Yang pertama yang azam, yang kedua razik, 15 di mana? yang ketiga kepala produksi. Ya. 50, 30, 15, 75, 20, 30. Oh, berarti sama dengan azam ya? Yang kepala produksi. Tunggu, 50, 30, 15, 5. Oh iya sama. Berarti matriks A tidak sama dengan matriks B. Matriks A sama dengan matriks C, matriks B tidak sama dengan matriks C. Ya kan? Sama dengan matriks. Berarti yang sama tuh yang kedua. Jika dipunyai dua matriks A dan matriks B, matriks yang berordo M kali N dan B M kali N dikatakan sama jika memenuhi syarat. Masing-masing matriks A dan B memiliki jumlah baris dan kolom yang sama ya? Iya. Ya. Misal 2 kali 1, 1 kali 2. Berarti jumlah baris dan kolom yang sama kan? Ya, maksudnya? Iya, itunya kan kali-kalinya ya? Ya kan, ordo. Barisnya. 1 2 kali 1, terus B itu harus 1 kali 2 kan? Semua nilai yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai semua nilai terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai untuk semua nilai I dan J. apa? Semua nilai yang terletak pada matriks A mempunyai di sini bising. Semua mempunyai. Ya. Untuk semua nilai I dan J. Ini apa ya? Semua nilai
seletak pada matriks A dan B mempunyai untuk semua nilai I dan J. Apa ya? Atau kita skip dulu? Lanjut dulu ya. Dulu aja Pak, lanjut yang ini bawah. Dengan mengingat matriks sebelumnya, coba kamu sajikan permasalahan di atas dalam bentuk matriks. Oke. Bapak Suherman nih. Pak Suherman mau ke toko teks. Bentar ya. Berarti atau yang ini kan juta. Maksudnya nolnya banyak kan? Bikin juga ya. Yang bawah. Yang mana nih? Berarti matriks A itu A cabang Unsri. Biaya toko cabang Unsri. Berarti 1.500.000 besar ya? Ya, 1.250.000. Berarti cuma minta tes matriksnya aja kan? 600.000 Iya. dan 500.000. 600.000, Matriks B, 500.000, B 1.600.000. pasar berarti ya. Pasar Intera 1.600.000, 650.000, 1.300.000, 600.000. 600. Oke udah. Nomor 2, biaya bahan kue untuk topping keju. Topping keju. Topping keju. Total biaya ya. Iya. Tunggu. Biaya bahan kue untuk biaya chef untuk topping keju. Topping keju kan Topping keju ini berarti 3.100.000. 1.500.000. Topping keju kan berarti tambah 1.600.000 ya. Iya. 3.100.000. Ya. Iya enggak? Ya, berarti yang chef tuh nggak usah ya? Yang chef tuh soal selanjutnya biaya chef Ya, untuk topping keju. betul. Berarti 3.100.000 ya. Kemudian biaya chef Habis untuk itu, topping keju chef untuk berarti topping keju 1.250.000. 50. Iya. 1.250.000 Bahan kue untuk topping ya kan, Cek? 50. Biaya bahan kue untuk Iya. topping coklat berarti 2.550.000. Itu 2 juta. Iya 550. Biaya chef untuk topping coklat 1.100.000. 1.100.000. Nyatakan keempat biaya tersebut ke dalam sebuah tabel. Ubahlah tabel tersebut ke dalam bentuk matriks. Berarti gini. Nyatakan kepada sebuah tabel. Berarti tabelnya kan ada 4 jawabannya. Oh berarti gini, topping keju, topping coklat, ya kan? Di bawahnya chef Bahan. dan bahan. Berarti cuma jumlahin aja ya kan? Berarti gini. Topping keju bahannya berarti 3.100.000. Habis itu chefnya berarti di bawahnya ya kan? Iya. Habis itu samping yang 3.100.000 berarti 2.550.000. Yang bawahnya 1.100.000 ya kan?
Iya. Berarti matriksnya 3.100.000, 2.550.000, 1.250.000, 1.100.000. sama 100. Total biaya pada Ordonya 2 kali 2. iya 2 kali 2. Nah, dengan menjumlahkan matriks A dan matriks B di mana setiap elemen pada matriks A dijumlahkan dengan matriks B yang terletak pada baris dan kolom yang sama pada matriks. Itu tuh. Matriksnya ada 2 berarti. Itu kan yang tadi yang kita jumlahin tadi. Total biaya pada tabel atas dapat ditentukan dengan jumlah matriks A dan matriks B di mana setiap elemen pada matriks A dijumlahkan dengan elemen matriks B yang terletak pada baris dan kolom yang sama. Ini bukan perintah nggak sih? Total. Tunggu. Yang nomor 5 tuh bukan perintah ya? Total Dia biaya cuma kasih tahu. dapat ditentukan. Iya kan? Iya. Tapi dia kasih tahu apa sini? Menjumlahkan matriks A dan matriks B di mana setiap elemen pada matriks A dijumlahkan dengan elemen pada matriks B yang terletak pada baris dan kolom yang sama. Iya kan? Iya. Ya berarti semua udah terjawab. Berarti tinggal yang ini lagi. Yang tadi yang AIJ. 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 Bentar ya. Minum dulu. Ya. Kita udah selesai ya? Udah. Bapak tanya udah selesai ya? Udah. Mana Debbie? Muncul lagi nih. Berarti udah semua nih kan jawabannya? Dimatiin aja ya, stop recordnya. Yang AIJ. Berarti mereka itu mengamati bahan baku, terus Azam sama Razik mendapatkan tugas untuk penelitian. Mereka didampingi oleh seorang kepala produksi. Oke. Daftar yang harus dicatat meliputi produksi 3 jenis roti, yaitu brownies, bolu, pastry. Ini untuk catatan si Azam di dapur toko bakery. Berarti ini matriksnya 50 30 15 75 20 30 40 15 15. Nah, untuk si Razik ini matriksnya itu 50 30 15 75 20 30 40 15 15. Nah, itu dia. Kalau ini nih kepala produksi di dapur toko bakery dalam kilo. Berarti ini kepala produksinya. Terus ditanya, tuliskan informasi dalam bentuk matriks. Nah, gitu matriksnya kan nanti. Terus berdasarkan matriks ketiga, selidiki mana menurut bentuk matriks yang sama dan berikan alasan. Semuanya itu sama karena alasannya itu semuanya sama karena dia sama-sama brownies, bolu, pastry. Ya sama. Ya sama lah. Kita tutup. Apa Mael? Enggak jadi. Nah ini nih. Nah ini kan nanti kita masukin tuh ke dalam angka-angka nih di sini tuh. Nah itu yang kita masukin nanti. Terus kita turun. Apa nih?
Mel, kembali Mel. Keluar aja dari sini Mel. Oke, Apa? keluar dari sini. Masuk ke Google Meet utama. Anu, apa kode Google catatannya Meet Pak? Bapak. Kalau oke oke oke. Silakan lanjutkan. Segera mungkin dalam waktu 5 menit kita selesai. Mana tadi ini berarti kan, berarti yang ini Jadiin kurung. yang sebaris tuh 50 30 15 ya. Iya. Ya, maksudnya tuh yang baris tuh 50 30 15 ya. Baris 50 30 15 ya. Baris. Suara belnya. Udah. Udah belum? Udah ya? Udah belum? Udah ya? Clear ya? Masalah? Gimana Rian, ada masalah? Gimana Rian, ada masalah? Aman Pak, aman Pak. Oke. Aman Pak, aman Pak. Oke. Nyantol ya suaranya. Mana? Mana? Bapak keluar dulu ya. Nanti konfirmasi di grup utama aja Bel, kalau salah Bapak masuk lagi kalau ada salah. Oke? Gimana? Ada masalah? Elsa? Fitri? Ada dikit tadi Pak. Selesai?
Udah. Iya, Pak. Udah. Udah selesai. Kalau udah selesai, sampai di kesamaan metrik aja nggak apa-apa ya. Kita untuk pertemuan kali ini, kita sampai di kesamaan metrik aja nggak apa-apa. Atau udah siap penjumlahannya? Penjumlahan Udah. Oke, udah. Kalau udah kita akan grup ini nanti kembali ke grup utama ya, atau gimit utama ya. Iya, Pak. Oke, dimatikan dulu rekamannya, Salsa. Oke. Oke, Pak. Oke. Oke, untuk ketua kelompok. Halo, ketua kelompok. Iya, Pak. Nah, waktu Iya, Pak. pengisian LKPD-nya selesai. Silakan suruh kawan yang berada di gimit diskusi itu keluar untuk gabung kembali di gimit utama. Oke, Pak. Kemudian jangan lupa matikan rekaman diskusinya. Yang bagi sudah siap LKPD-nya, silakan kalian buat LKPD-nya itu dalam bentuk file scanner, file PDF. Nanti diupload di link yang Bapak share di grup ya. Tempat pengirimannya yang Bapak share di grup untuk pengumpulan atau upload LKPD-nya yang sudah kalian kerjakan. Untuk kelompok Rina sudah siap? Oke. Kelompok Salsa Iya, Pak. sudah siap? Udah. Oke. Silakan suruh kawan-kawan masuk di gimit ini ya, yang Bapak share linknya. Iya, Pak. Rian? Aman, Pak, aman, Pak. Oke, silakan tutup diskusi kelompoknya Rian, suruh Melan masuk di grup utama ini ya, atau gimit utama ini. Siap, Pak. Oke. Sri Wulan udah siap kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah dikirim? Atau dikirim di WA Bapak aja, bilang dengan ketua kelompoknya, nanti biar Bapak share screen dari Bapak kan nggak apa-apa. Di PDF-kan dulu ya, di PDF-kan dulu, biar yang hasil ditulis ketua atau tadi kelompok kalian tadi, biar nggak acak-acak, jangan bentuk foto, dibuat PDF satu file. Oke, kita sambil menunggu kawan bergabung semua. Di sini yang belum bergabung
Yuyun, udah ada? Nah, Yuyun belum bergabung ya. Debbie udah, Zakiyah udah, Seriulan udah, Deksa Purtison udah, Fikri udah, Dermelanti udah, berarti Yunita belum. Oke, Yunita udah gabung. Sudah Abel untuk kelompok Abel. Halo Abel. Iya, Pak. Oke, udah siap? Oke, untuk pertemuan ini karena terbatasnya waktu mungkin kalian ada yang nggak siap. Kita sampai di kesamaan matrik aja nggak apa-apa. Nanti yang sisanya nanti Bapak jelaskan di saat kita tatap muka gitu ya. Atau kita lanjutkan di saat tatap muka. Oke, kelompok yang presentasi hari ini kita gantian. Hari ini gantian kelompok 1, yaitu kelompok Anggun, Yuyun, dan Sri Wulandari. Silakan kalian presentasikan. Gimana, udah siap? Abel? Jadi ini dikirim ke Bapak dulu ya, Pak, PDF? Atau boleh Abel langsung share dari Abel pun nggak apa-apa. Udah di scanner ya belum? Udah bentar, dibuat Pak. satu file. Biar dibuat satu file. Kalau Abel mau share pun nggak apa-apa juga. Abel aja lah share kan ya. Udah dibuat PDF kan. Abel aja share. Nggak apa-apa. Ya, Pak, bentar. Oke, siap. Yang udah siap, silakan di-upload di link yang Bapak share ya. Untuk tugas LKPD-nya. Kelompok siapa yang siap sampai di penjumlahan, pengurangan? Sudah semua? Atau udah semua kelompok udah selesai sampai di penjumlahan? Kelompok Rian? Yang kami udah selesai kayaknya kan, Rin? Oh, kelompok Rina sudah selesai semuanya. Bagus. Belum, Bel?
Bentar Pak, lagi kirim di laptopnya. Ya. Udah. Jadi di saat kita daring seperti ini, batasan waktunya pun agak lama di saat koneksi internetnya itu mempengaruhi jadwal kita. Ini cara. Atau Abel kirim ke Bapak, atau Abel share sendiri? Kirim ke Bapaknya lah. Oke lah, kirim ke Bapak aja biar Bapak bantu share. Oke, sudah masuk kiriman Abel nih, Bapak buka dulu. Oke. Kita besarin dikit. Oke, Mbak, share dulu ya. Oke, sambil menunggu, udah muncul belum yang Bapak sharekan? Belum. Udah, Pak. Belum ya? Udah. Udah, Pak. Dah. Jawaban Pak aja. Oke, kalau sudah, silakan dipresentasikan hasil karyanya. Kelompok 1, Bapak persilakan. Yang lain silakan simak penjelasan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ya. Saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di situ jika judul dari tabel penjualan beberapa jenis buah dalam satuan kilo di kios Rejeki pada 1 bulan penjualan. Dari tabel itu kita bisa buat matriksnya. Terus berdasarkan matriks di atas, misal matriks dari tabel 1 dinamakan matriks A, bentuk matriks di atas mempunyai 4 baris, 4 kolom dan mempunyai 16 elemen matriks. Ya. Di situ ditanyakan elemen matriks pada baris 2 kolom 2 bisa dilihat adalah 10, baris 4 kolom 3 juga 10, baris 2 kolom 4 18, baris 4 kolom 2 14, baris 3 kolom 4 adalah 20. Baris 3 kolom 4 ya. Terus bentuk matriks di atas merupakan susunan dari baris dan kolom, disusun berdasarkan elemen dan ditandai dengan huruf kapital.
ditandai dengan huruf K. Karena terus Yang ini? matriks mana, Pak? Yang mana turun? Oke. Ya, matriks A mempunyai baris sebanyak M dan kolom sebanyak N, sehingga matriks A dikatakan sebagai matriks berukuran M kali N. Karena dia punya 4 baris dan 4 kolom, berarti ditulis matriks A yang berordo 4 kali 4. Ditulisnya A 4 kali 4. Jadi suatu matriks A berukuran M kali N adalah susunan baris dan kolom dalam bentuk matriks dan terdiri atas 16 elemen yang disusun dalam 4 baris dan 4 kolom. Oke, dari kelompok lain. Dari kelompok lain ada kira sanggahan atau yang belum sesuai dengan pembahasan yang mana kalian berikan pada kelompok kalian tadi. Kira-kira jawaban dari kelompok Abel dan kawan-kawan ini ada yang keliru atau tidak? Kan? Sama, Pak. Sama. Oke, kalau sama kita lanjut. Cuma Sementara ini masih aman, Pak. Oke. Cuma untuk penulisan ordo 4 kali 4 itu untuk sudah ada matriks A-nya, tulisan 4 kali 4-nya itu agak di bawah ya. Kalau yang Abel Iya, tulisan atas sedikit, dia langsung mau cepat. Oke. Baik, Pak. Lanjut pada menemukan ke jenis-jenis matriksnya. Silakan. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Sri Wulan atau Yuyun? Yuyun, Pak. Yuyun, silakan Yuyun. Jenis-jenis matriks yang pertama dipunyai matriks A sama dengan dasar matriks A dan matriks B di atas matriks berordo M kali N dengan nilai N sama dengan 1, sehingga diperoleh matriks berordo 1 kali N terdiri atas 1 baris dan N elemen. Untuk matriks di atas disebut matriks baris. Disebut matriks baris. Ya. 2, 0, 3 bisa dipunyai suatu matriks A berordo M kali N dengan nilai N sama dengan 1, sehingga diperoleh matriks berordo M kali 1 terdiri atas 1 kolom dan N elemen. Bentuk matriks di atas disebut matriks kolom. Matriks kolom. Ya, lanjut. Perhatikan contoh-contoh matriks di atas. Untuk matriks A itu berordo 2 kali 2 dan matriks B berordo 3 kali 3. Berdasarkan masing-masing matriks di atas, apakah banyak baris sama dengan banyak kolom? Ya, nilainya. Matriks tersebut dinamakan matriks persegi. Yang Matriks keempat, persegi ya. Yang keempat, cuma belum diisi ya, matriks persegi ya. ya, Lanjut. matriks A dan matriks B berordo 3 kali 3. Elemen-elemen ada di bawah diagonal utama dan di atas diagonal utama, semuanya bernilai 0. Bentuk matriks tersebut dinamakan matriks apa? Dinamakan B segitiga bawah. Oh, segitiga atas, segitiga bawah ya. Yang
Berarti matriks segitiga. Yang Oke, kelima, untuk sampai tunggu sabar. Untuk penjelasan nomor 1, 2, 3, dan 4 dari kelompok lain, kira-kira bagaimana, sepakat atau tidak jawaban dari kelompok Abel tadi, penjelasan dari Yuyun? Pak, Yang pertama ya. maaf Pak, itu nomor 3. Matriks Ah. A-nya tuh itu matriks Dua kali dua. bukannya 2x2. Iya, Nomor itu matriks ya. A. ya salah tulis. Oh, Salah tulis. Paham maksud tapi salah tulis. Pikirannya itu gak sama dengan dia. Oke. Salah tulis ya, 2. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Matriks yang memiliki atau elemen yang ordonya bernilai 0 di diagonal atasnya, di atas diagonal utama, dan di bawahnya dikatakan matriks segitiga. Oke. Lanjut nomor 5. Yuyun. Nomor 5, Kan. matriks di atas merupakan matriks persegi. Pada diagonal utamanya bernilai 1. Matriks tersebut disebut dengan matriks identitas dan disimbolkan dengan I. Oke, identitas atau disimbolkan dengan I. Oke, kemudian pada kesamaan matriks, apa lagi? Triwulan? Ya Pak, Sri Wulan. Oke, silakan Sri Wulan. Sri Wulan? Oh, Sri Wulan terpental dia. Oke, sinyalnya hilang, dia WA dengan Bapak, katanya jaringannya bermasalah. Berarti siapa, Yuyun atau Abel? Lanjutkan. Saya aja, Pak. Boleh, silakan. Langsung ya, Pak. Mana sih, Pak? Ya, langsung di sini ya. Wah, di situ. Berarti Oke. azam itu kita misalkan sebagai matriks A, razik matriks B, kepala produksi matriks C. Oke, stop. Itu Sri Wulan dan gabung. Oke, Sri Wulan, silakan jelasin. Gantian. Bentar di zoom dulu. Oke. Jadi soalnya memisalkan nama matriks dari masing-masing pengamatan. Nah, jadi azam tadi kita misalkan jadi matriks A, razik kita misalkan jadi matriks B, dan kepala produksi dimisalkan jadi matriks C. Catatan dari azam dimisalkan sebagai berikut. Nah, catatannya tadi dimasukkan ke kolom ini, dijadiin matriks gitu. Tadi kan berupa tabel kan tadi ya, Bel. Terus dijadiin seperti matriks, dimisalkan dengan huruf kapital, lalu dibuat dengan kurung dan disusun berdasarkan baris dan kolomnya. Oke, yang lain sepakat atau tidak? Kelompok lain? Sepakat, Pak. Oke, lanjut. Nah, lanjut Ulan. Nah, berdasarkan bentuk matriks tersebut diperoleh tadi data-data yang tadi sudah dibuat di latihan yang di halaman sebelumnya, dimasukkan lagi ke kolom ini. Nah, jadi bisa dilihat bahwa matriks A itu tidak sama dengan matriks B.
elemen-elemennya berbeda, walaupun ordonya sama ya. Terus matriks A dan matriks C itu sama, elemen-elemennya sama, juga ordonya sama. Matriks B dan matriks C itu juga tidak sama, elemen-elemennya berbeda, walaupun memiliki ordo yang sama. Oke, untuk kelompok lain, ada yang menyanggah dari kelompok dijelaskan oleh Triwulan tadi? Lanjutlah, silakan. Oke, bentar Pak. Nah, dari kegiatan tadi dapat disimpulkan, jika dipunyai dua matriks A dan matriks B, matriks A berordo A M kali N dan B M kali N dikatakan sama jika memenuhi syarat. A, masing-masing matriks A dan B memiliki baris dan kolom yang sama. B, semua nilai yang seletak pada matriks A dan B mempunyai nilai yang sama. A, I, J sama dengan B, I, J. Sama nilai I dan J. Sudah, Pak? Oke, udah. Yang penjumlahannya udah belum? Belum, Pak. Oke. Nggak apa-apa, pertemuan kali ini kita sampai di sini aja penjelasan dari paparan dari kelompok 1 tadi atau kelompok Abel tadi. Terima kasih kepada Abel, Yunita dan Sriwulan sudah memaparkan. Kita kasih aplaus dulu, tepuk tangan kepada kawan-kawan. Oke. Baik, dengan berakhirnya presentasi ini, berarti kita cukupkan ini presentasi pada hari ini. Untuk hari ini cukup satu kelompok aja presentasi. Kemudian kelompok yang belum, berarti nanti pertemuan selanjutnya. Oke, Bapak stop share screen dulu. Nah, oke. Bapak share screen. Oke. Sudah kelihatan tuh yang Bapak share. Belum, Pak. Belum. Oke, penguatan kita udah nampak? Udah, Pak. Oke. Untuk penguatan kita, Bapak ulang sedikit, simpulkan sedikit matrik. Matrik itu kalau kita kenal dengan istilah sederhananya yaitu susunan atau elemen yang terdiri dari baris dan apa? Kolom. Kolom. Oke. Oke, Pak kecilin dulu. Nah, lanjut di sini ada yang namanya nanti kalian mengenal
matrik itu ada yang namanya baris. Baris itu yang elemen-elemennya itu Horizontal. berbentuk horizontal ya. Kemudian kolom sebaliknya berbentuk vertikal. Vertikal. Oke. Jadi banyak baris dan banyak kolom itu dikenal dengan ordo. Ordo. Ya. Oke. Dikenal dengan ordo. Kemudian misalkan matrik ini A ini 2, min 1, 10, 6, 7, min 3. Nomor sekian 6 itu merupakan elemen baris ke dan kolom ke berapa? Baris kedua, kolom kedua. Ya. Berarti baris kedua, kolom kedua. Kemudian Fikri angka 7. Baris ketiga, kolom ke-1. Iya. Nah, berarti kalian sudah bisa menemukan sendiri. Kita sudah mencari dari LKPD tadi. Sekarang Bapak ulang sedikit untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini. Rina, baris kolom tadi apa? Matrik tadi apa? Rina? Nggak kedengaran, Rina. Suatu angka yang disusun yang terdiri atas kolom dan baris. Oke. Kemudian ada yang namanya jenis matriks ya. Ada yang namanya jenis matrik, ada yang dikatakan salsa matrik, jenis-jenis matrik, ada yang dikatakan matrik Matriks baris, matriks kolom, matrik kolom, dan matriks persegi. matrik persegi. Matriks Ada lagi jenis lain? ada, Pak. Ada Matriks saklar, saklar, matriks diagonal, matriks segitiga ya, matriks segitiga atas dan segitiga bawah. matriks segitiga bawah, diagonal, kemudian matriks saklar. Oke. Kemudian kesamaan matriks Deksa. Dikatakan kesamaan matrik itu apabila apa Deksa? Dikatakan kesamaan kedua matriks apabila nilai suatu baris dan kolomnya sama, Pak. Nilai elemen baris dan kolom kedua matrik itu sama. Oke, hari ini pelajaran kita sampai situ. Berarti yang selanjutnya untuk operasi hitungnya kita lanjut pada pertemuan tatap mukanya. Meskipun nanti ada yang sudah selesai yang penjumlahan. Seperti kelompok Rina tadi udah, kelompok Salsa tadi udah, tadi kelompok si Abel tadi kurang banyak waktu katanya, sampai di situ aja nggak apa-apa. Mungkin kita review di saat kita tatap muka. Nah, untuk pemantapan kalian nanti silakan kalian kerjakan soal yang Bapak share di grup. Nanti kalian upload atau kalian klik linknya soal itu, kalian kerjakan di rumah aja nanti dikerjakan. Kemudian pertemuan selanjutnya Bapak stopkan dulu. Oke, Bapak stop screen dulu.
Untuk pertemuan selanjutnya kita bakal bahas tentang operasi hitung, yaitu pada perkalian skalar dengan matriks, perkalian matrik dengan matrik, kemudian transpos matriks. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kira-kira ada yang bertanya atau tidak? Oke, tak ada yang Tidak ada, Pak. bertanya. Bapak rasa sudah jelas materi kita hari ini. Karena tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan saja pelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Ketua kelas silakan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, silakan kalian keluar dari unit ini.